Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mega Abang, menceritakan kisah horor, misteri, dan kisah nyata. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Selamat mendengarkan. Langit sore di desaku selalu punya caranya sendiri untuk meredakan hari. Hari ini, mendung menggantung tipis, dan angin bertiup pelan seperti bisikan dari pohon-pohon jati yang melingkari pinggir kampung. Aroma tanah basah mulai naik ke udara, tanda bahwa gerimis akan segera turun. Aku Dina baru saja selesai menyapu teras. Sapu lidi kuletakkan di pojok dinding, dan aku duduk di kursi kayu panjang, memandangi jalanan tanah merah yang membelah desa. Suasana masih seperti biasanya. Sepi, damai, nyaris beku. Hanya sesekali terdengar suara motor tetangga, atau kambing yang mengembik dari arah kandang belakang rumah. "Ibu masak apa hari ini?" tanyaku sambil membuka sandal, sayur asem sama tempe goreng. "Kamu bantu ibu? Nanti sore mau ke rumah, Bu." "Narti?" jawab ibu dari dapur. Aku mengangguk. Hari libur sekolah seperti ini biasanya kuhabiskan di rumah. Sesekali membantu ibu. Selebihnya membaca buku atau mendengarkan radio tua peninggalan bapak. Teman-teman banyak yang ke kota atau sibuk sendiri. Termasuk Rani, teman dari kecilku. Rani, sudah lama aku tidak melihatnya. Kami dulunya sangat dekat. Teman main sejak kecil, satu sekolah dari SD sampai SMP, tapi sejak SMA, kami jarang bertemu. Rani memilih sekolah keluar desa, sementara aku tetap di sini. Hubungan kami merenggang, bukan karena bertengkar, hanya waktu dan jarak yang secara perlahan mengikis kebiasaan. Ketika aku sedang mengelap kaca jendela, ku dengar suara langkah mendekat. Ringan, tapi cukup jelas, Din. Aku menoleh. Di balik pagar kayu rumahku, berdiri seorang gadis berjaket abu-abu, rambut hitamnya diikat. Sederhana, dengan senyum yang sudah lama tidak kulihat. "Rani?" tanyaku spontan. Ia tersenyum, sedikit mengangguk. "Boleh main?" Aku bergegas membukakan pagar. "Astaga, tumben banget. Masuk?" "Ayo masuk. Lagi hujan gerimis juga," kataku sambil menuntunnya ke dalam rumah. Rani melangkah pelan, sepatunya sedikit basah, dan ada percikan lumpur di bagian bawah celana jeansnya. Tapi anehnya, ia tampak tenang, terlalu tenang. Kami duduk di ruang tengah. Ibu sudah pergi ke rumah Bu Narti, jadi hanya kami berdua. "Minum dulu, aku bikinin teh ya," kataku sambil bangkit. Rani hanya mengangguk. Aku ke dapur dan menyiapkan 2 cangkir teh manis hangat. Saat kembali, Rani duduk sambil menatap jendela. Matanya kosong sejenak, lalu berpaling padaku saat aku meletakkan gelas di hadapannya. "Masih suka teh manis kan?" tanyaku mencoba mencairkan suasana. "Masih," jawabnya pelan. Sebelum menghirup teh itu pelan, kami mengobrol seadanya. Awalnya tentang hal ringan, sekolah, guru-guru yang menyebalkan, anak-anak kecil di desa yang semakin banyak. Tapi Rani tak banyak bicara, lebih sering tersenyum kecil atau sekadar mengangguk. Kamu sehat-sehat aja kan? Kok kurusan?" kataku sambil menatapnya lekat. Rani tersenyum, tapi senyum itu seperti mengambang. "Akhir-akhir ini, aku merasa kosong aja, Din, kayak semua orang menjauh." Aku mengernyit. "Maksudnya, emang kamu lagi ada masalah?" "Enggak. Tahu, ya aku coba hubungi beberapa teman, tapi rasanya kayak aku nggak dianggap ada. Kayak mereka nggak dengar." Aku tertawa canggung, mengira itu cuma ekspresi kesepian. Kamu lebay. Mungkin mereka sibuk. Aku juga akhir-akhir ini agak males buka HP. Rani menatapku. "Kamu juga nggak balas pesanku." Aku terdiam, keningku berkerut, mencoba mengingat pesan yang mana. Dia tidak menjawab, hanya menunduk, memainkan ujung jaketnya. Matanya tampak sendu, seperti menahan sesuatu yang tidak bisa dia katakan. "Dulu kita sering ke pohon beringin di ujung jalan itu," katanya tiba-tiba. "Main rumah-rumahan, ingat gak?" "Iya," jawabku pelan. Mulai terbawa suasana. "Kita suka bawa bantal dari rumah, terus pura-pura jadi keluarga, dan kamu selalu jadi ibu," tambahnya sambil tertawa kecil. "Aku anakmu yang bandel." Ikut tertawa, meski rasa aneh di hatiku mulai tumbuh. Bukan karena obrolannya, tapi karena caranya mengatakannya. Seperti seseorang yang sedang mengingat hari-hari terakhir. "Makasih ya, Din. Kamu masih seperti dulu, ramah dan hangat," katanya pelan. Aku menatapnya. "Loh, kok ngomong gitu? Kamu kenapa sih sebenarnya?" "Rani, kamu sakit ya?" Ayah tersenyum. "Enggak, aku cuma kangen. Aku pengen ngobrol." "Itu aja?" Aku mengangguk perlahan. Entah kenapa,
Ada sesuatu dalam caranya bicara yang membuatku tidak ingin bertanya lebih jauh. Jadi kami hanya duduk di sana, diam, memandangi langit. Senja yang kini mulai menggelap. Ketika azan maghrib berkumandang, Rani bangkit. Aku pulang ya, nginep aja Ron, udah malam. Lagi gerimis juga, tawarku. Tapi ia menggeleng. Ada yang nungguin aku. Aku tidak sempat bertanya lebih lanjut. Dia sudah membuka pintu dan melangkah keluar. Berjalan pelan di antara gerimis yang turun makin tewas. Aku berdiri di ambang pintu, memandanginya sampai sosoknya menghilang di tikungan jalan. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa, tapi aku belum bisa menunjukinya. Pagi di desa selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan denting sendok dari warung Bu Sri. Aku bangun sedikit terlambat, tubuh masih terasa lelah. Entah kenapa malam tadi aku tak bisa tidur nyenyak. Bayangan Rani terus datang dan pergi dalam pikiran. Percakapan kami masih terekam jelas di kepala. Cara dia tersenyum, bicara pelan, hingga kalimat terakhirnya sebelum pergi, ada yang nungguin aku. Aku menguap sambil membuka jendela kamar. Udara dingin pagi hari menyeruak masuk, menyapu wajahku dengan embun yang masih menggantung di dedaunan di teras. Ibu sedang menyapu dengan pelan. Bu, Rani pulang jalan kaki ya kemarin? Tanyaku sambil menuangkan air minum. Ibu menoleh. Rani, siapa? Rani, teman Dina yang main kesini kemarin sore. Ekspresi ibu kosong sesaat, lalu mengernyit. Rani anak Bu Lastri? Iya, kenapa Bu? Ibu meletakkan sapu loh, Din. Kamu nggak tahu? Aku menatap ibu, dada mulai terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Tahu apa? Ibu-ibu tadi rame ngomongin. Katanya Rani itu meninggal 3 hari lalu. Kecelakaan waktu pulang dari kota. Aku terdiam. Segelas air di tanganku nyaris tumpah. Suara ibu seperti bergema di kepalaku, namun sulit untuk dicerna. Nggak mungkin, Bu. Dia ke rumah kemarin sore. Coming. Aku bikinin teh. Ucapku terbata. Ibu mendekat. Kamu nggak salah lihat, Din. Kamu yakin itu Rani? Aku mengangguk cepat. Yakin. Dia pakai jaket abu-abu. Duduk di kursi ruang tengah. Aku lihat sendiri. Kami ngobrol lama. Ibu tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, menatapku lama, lalu berkata pelan, kalau kamu nggak percaya, ayo ikut ke rumah Bu Lastri. Mereka masih ramai. Kakiku gemetar saat berjalan menyusuri jalan. Tanah yang masih lembab bekas hujan semalam. Jarak rumahku ke rumah Rani hanya 3 gang kecil. Dan benar saja, di sana banyak orang berkumpul. Suara tangis samar terdengar dari dalam rumah. Di teras, Bu Sri duduk sambil menyuap bubur dari mangkok plastik. Din, kamu juga kesini? Sapanya. Aku mengangguk ragu. Bu, beneran Rani meninggal? Bu Sri mengangguk mantap. Iya sayang, kecelakaan di jalan menurun, motornya tergelincir. Meninggal di tempat katanya. Baru tadi malam jenazahnya dibawa pulang dari kota. Langsung dimakamkan subuh tadi. Aku menarik napas panjang. Dunia seakan berhenti berputar. Rasanya dingin merayap dari ujung kaki ke ubun-ubun. Tapi, saya ketemu Rani kemarin sore, kataku. Hampir berbisik. Bu Sri menoleh cepat. Apa, sore kemarin dia ke rumah? Duduk, ngobrol, saya bikinin teh. Wajah Bu Sri perlahan berubah. Iya, tak menjawab. Hanya menatapku. Lalu menoleh ke ibu, yang kini berdiri di belakangku. Kamu mungkin salah lihat, katanya lirih. Tapi dia cerita banyak hal. Tentang masa kecil, tentang ngerasa orang-orang ngejauhin dia. Itu bukan hal yang bisa aku karang. Tapi, tak ada satupun dari mereka yang menjawab. Aku pulang dengan langkah gontai. Sepanjang jalan, dunia rasanya asing. Rumah-rumah yang biasanya tampak hangat, kini seperti menatapku dengan kosong. Lengket orang, tapi dalam dadaku seperti ada kabut yang tidak bisa hilang. Begitu sampai di rumah, aku langsung masuk ke ruang tengah. Mataku langsung tertuju pada meja kecil di pojok ruangan. Gelas itu masih di sana, gelas kaca bening dengan bekas, bibir pada pinggirannya. Masih ada sisa teh manis di dalamnya, warnanya sudah berubah agak keruh. Dan di lantai, samar-samar masih terlihat bekas tapak kaki basah. Menuju pintu keluar, aku mendekat perlahan, lututku lemas. Kutempelkan jariku pada bekas embun di gelas itu dingin. Ini bukan mimpi. Aku tidak berteriak, tidak menangis, hanya diam. Rani datang ke rumahku kemarin. Setelah 3 hari dia meninggal, kusentuh kursi tempat dia duduk. Di atas bantalan rotan, ada lipatan kecil pada kain seperti baru saja diduduki seseorang. Perlahan, emosi yang selama ini kutahan meledak. Tapi bukan ketakutan yang datang pertama, melainkan perasaan kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Rani datang bukan dengan wajah menyeramkan. Tidak ada darah, tidak ada jeritan. Ia datang seperti dulu. Lembut, kalem, tapi dengan tatapan yang menyimpan luka dalam.
Aku duduk di samping gelas itu, memeluk lututku. Kenapa dia datang? Apa yang ingin dia katakan? Atau apakah dia hanya ingin merasa bahwa ia masih ada? Kepalaku penuh dengan pertanyaan, tapi tidak ada jawaban. Aku ingin marah, ingin menangis, ingin menyalahkan sesuatu. Tapi semuanya tenggelam dalam satu rasa, yaitu rasa bersalah. Mungkin aku memang terlalu lama menjauh. Mungkin aku yang tanpa sadar ikut menjauhkan dia dari hidupku. Perasaan takut memang sempat datang, seperti angin dingin yang menyelinap lewat jendela. Tapi lebih kuat dari itu adalah rasa penasaran dan getir. Jika memang itu adalah arwah Rani, kenapa dia memilih datang kepadaku? Hari itu, aku tidak keluar kamar, hanya duduk diam, memandangi gelas teh yang kini menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sesekali, ku ingat ulang setiap detik pertemuanku dengan Rani dari caranya melangkah, menatap, hingga saat ia berkata, "Kamu masih seperti dulu, ramah dan hangat." Itu bukan sekadar pujian. Itu mungkin salam perpisahan. 3 hari setelah pemakaman Rani, udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin seolah membawa sisa kesedihan yang belum sempat reda. Langit terus mendung, tanpa benar-benar menurunkan hujan. Aku, Dina, masih menyimpan banyak pertanyaan yang menggantung di dada, terutama satu nopa Rani datang kepadaku. Siang itu, aku memberanikan diri pergi ke rumah Rani. Suasananya masih berduka, namun lebih tenang. Beberapa tetangga duduk di teras, berbicara pelan. Aku disambut oleh Bu Lastri, ibunda Rani, yang wajahnya tampak letih. Matanya sembab seperti habis menangis semalaman. "Dina, masuk nak," ucapnya pelan. Aku mengangguk dan melangkah masuk ke ruang tamu. Aroma dupa dan bunga kamboja menyambutku. Di sudut ruangan, ada meja kecil dengan foto Rani mengenakan kebaya putih, tersenyum seperti biasa. Di sebilannya, nyala lilin kecil masih hidup, menjaga suasana tetap hening dan hikmat. "Maaf Bu, saya baru bisa kesini," kataku lirih. Bu Lastri duduk di sampingku, mengangguk pelan. "Gak apa-apa nak, terima kasih sudah datang." Kami diam beberapa saat, hanya ditemani suara angin yang sesekali menggesek daun jendela. Lalu, aku membuka suara. "Bu, boleh saya tanya sesuatu tentang Rani?" Ia menatapku, agak ragu, lalu mengangguk. "Tanya saja nak." "Waktu itu, sebelum Rani kecelakaan, apa dia pernah bicara soal saya?" Ia menatapku lama. Ada keraguan di wajahnya, sebelum akhirnya berkata, "Pernah. Malah beberapa kali aku tercekat." "Apa katanya Bu?" "Ia bilang, ingin sekali main ke rumahmu. Katanya kangen tapi dia ragu. Katanya kamu sekarang sibuk, cuek, dulu kalian akrab, tapi makin kesini, Rani merasa seperti tak dianggap." Aku hanya bisa menunduk. Tenggorokanku tercekat, seperti ada batu menggantung di dada. "Ia sempat ngirim pesan ke kamu ya?" Aku mengangguk pelan. Jari-jariku menggenggam rok yang kukenakan. "Iya Bu, tapi saya nggak sempat balas. Waktu itu saya pikir, nanti saja." Bu Lastri mengelus tangannya sendiri, berusaha menenangkan diri. Rani anak yang sensitif. Kalau dia merasa diabaikan, hatinya gampang sedih. Tapi dia tetap sayang sama kamu nak. Itu aku tahu. Aku menahan air mata. Ingatan akan pesan terakhir dari Rani muncul di kepala, sebuah chat singkat yang hanya bertanya, "Kamu lagi di rumah nggak? Aku kangen ngobrol." Aku melihat notifikasinya, tapi waktu itu aku sedang sibuk merapikan kamar dan berpikir untuk membalas nanti. Tapi nanti itu tak pernah sempat. Rasa bersalah itu kini tumbuh liar, seperti akar pohon yang menusuk tanah hatiku. Aku bahkan tak tahu dia sedang merasa sendiri. Dan sekarang ia telah pergi. Setelah berpamitan, aku berjalan pulang dengan langkah berat. Namun perasaanku sedikit lebih jelas. Rani ingin bicara. Mungkin itulah sebabnya ia datang malam itu, karena tak ada waktu lagi. Namun sejak hari itu sesuatu mulai terus berbeda di rumahku. Malam pertama, aku bangun karena mendengar suara langkah dari ruang tengah. Pelan dan lambat, seperti kaki yang melangkah di lantai kayu yang sedikit lembab. Kupikir itu ibu, tapi saat kuintip dari celah pintu, tak ada siapa-siapa. Kursi tempat Rani duduk dulu bergoyang pelan, seolah baru saja ditinggalkan seseorang malam berikutnya. Bau teh manis tercium dari dapur, padahal aku tidak memasak apapun. Ketika ku dekati, cangkir teh yang dulu kupakai untuk menyajikan teh ke Rani basah, seperti baru saja digunakan. Aku mencoba menyangkal, mencari penjelasan logis, tapi semuanya terlalu tepat. Teluk dengan momen pertemuanku dengan Rani. Lalu, malam ketiga, aku benar-benar dibuat merinding. Saat sedang tertidur, aku merasa seperti ada yang duduk di ujung ranjangku. Kasurnya turun sedikit, terasa nyata. Lalu, terdengar bisikan lirih pelan, nyaris tak terdengar, tapi jelas, suara perempuan dengan nada lelah.
namun penuh kerinduan. Aku cuma ingin didengar. Aku terbangun dengan jantung berdebar keras. Tidak ada siapa-siapa, tapi rasanya ada seseorang yang baru saja pergi dari kamar. Pagi harinya, aku duduk lama di ruang tengah, memandangi kursi rotan dan cangkir teh itu. "Rani," bisikku, "kalau kamu masih di sini. Aku dengar sekarang, aku dengerin kamu." Angin masuk dari jendela, menggeser tirai tipis. Rasanya hangat, bukan menyeramkan. Aku mulai menyadari yang terjadi mungkin bukan gangguan, tapi panggilan. Sebuah pesan yang belum selesai disampaikan. Sebuah perasaan yang tak sempat terucap, dan aku mungkin memang harus mendengarkan. Malamnya, aku menyalakan lilin kecil di samping kursi rotan tempat Rani duduk waktu itu. Aku teh manis hangat dan meletakkannya di hadapan kursi. Lalu, aku duduk di seberangnya. "Maaf ya Ron, aku terlalu lama lupa sama kamu. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri sampai gak sadar kalau kamu lagi nunggu." Suasana hening. Tapi entah kenapa, hatiku terasa lebih ringan. Seolah ada sesuatu yang tadinya menekan, kini mulai lepas perlahan. "Kalau kamu masih di sini, aku harap kamu tahu, aku ingat, dan aku akan terus ingat." Malam itu aku tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya sejak Rani datang kembali. Tidak ada langkah, tidak ada bisikan, tidak ada bau teh, hanya keheningan. Tapi bukan keheningan yang menakutkan, melainkan keheningan yang damai. Sudah hampir seminggu sejak Rani datang dalam wujud yang tak biasa, entah sebagai bayangan, kenangan, atau arwah yang belum tenang. Hari-hariku berjalan dalam kabut tipis antara kenyataan dan yang tak terlihat. Di satu sisi, aku mencoba menjalani hari seperti biasa, membantu ibu menjemur pakaian, menyapu halaman, memasak. Tapi di sisi lain, bagian terdalam dalam diriku terus bersiap seperti menanti sesuatu. Sesuatu yang belum selesai. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa suara serangga dari semak dan gesekan dedaunan yang menimbulkan perasaan sunyi yang asing. Ibu sudah tidur. Rumah hanya diterangi cahaya redup dari lampu gantung tua yang menggantung di ruang tengah. Aku duduk sendirian di depan jendela, cangkir teh hangat di tangan. Entah mengapa, aku merasa sesuatu akan terjadi malam ini. Mungkin karena selama beberapa hari terakhir, aku tidak lagi mendengar langkah atau mencium aroma teh yang tiba-tiba muncul. Tapi justru karena itu, perasaanku menjadi lebih waspada. Seperti tenang yang terlalu tenang sebelum badai datang. Tak lama kemudian, rasa kantuk mulai menyerang. Mataku berat, dan sebelum aku sadar, aku sudah terlelap di atas karpet, bersandar pada dinding dengan teh yang masih hangat dalam genggaman. Lalu, aku bermimpi. Tapi mimpi ini terasa nyata. Aku berada di tengah padang rumput luas. Langit berjingga senja dan angin berhembus pelan membawa aroma bunga liar yang asing tapi menenangkan. Di kejauhan, seseorang berdiri membelakangiku. Sosok perempuan mengenakan jaket abu-abu familiar. "Rani," suaraku gemetar. Sosok itu perlahan berbalik. Itu benar-benar dia. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan ada kelelahan dalam sorot matanya. Tapi dia tersenyum. Senyum kecil yang pernah aku kenal sejak kecil. "Kamu datang juga," katanya pelan. Aku mendekat, namun langkahku terasa berat. "Ini mimpi." Dia mengangguk pelan. "Mimpi, tapi kamu dengarkan." Aku menahan napas, dadaku sesak melihatnya. Seperti itu bukan karena menyeramkan, tapi karena rindu dan penyesalan yang meletup bersamaan. "Kenapa kamu pergi tanpa bilang apa-apa?" tanyaku lirih. Rani tertawa kecil, namun matanya tetap berkaca-kaca. "Aku nggak pergi, Din. Aku cuma ke tempat yang kamu nggak bisa ikuti sekarang." Kami duduk berdua di rumput yang sejuk. Ia menatap langit, lalu berkata pelan, "Aku datang waktu itu karena aku takut kamu beneran lupa sama aku. Aku tahu aku bukan teman sempurna. Aku diam. Aku kadang terlalu sensitif. Tapi aku selalu ingat kamu." Aku menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Aku yang salah. Aku sibuk sendiri. Gak pernah bener-bener ngelihat kamu. Dia menoleh padaku. Wajahnya mulai basah. "Aku bukan datang buat nyalahin kamu, Din. Aku cuma pengen bilang makasih. Karena kamu pernah jadi rumah buat aku. Pernah jadi satu-satunya tempat aku merasa cukup." Aku menangis. Tanganku menggenggamnya, tapi terasa kosong. "Seperti udara, terima kasih juga karena sudah dengar aku di akhir ini." Ia terisak. Suaranya pecah. "Aku takut banget mati sendirian. Takut nggak ada yang ingat. Tapi waktu kamu nyalain lilin itu, waktu kamu bilang maaf, aku tahu, aku nggak sendiri. Aku hanya bisa menangis. Aku ingin menebus semuanya. Tapi waktu tidak bisa ditarik kembali. Yang bisa kulakukan hanya menerima dan memaafkan." "Dina," katanya, "aku minta satu hal." "Apa?"
Ia menatapku dalam, maafkan aku, dan maafkan dirimu sendiri. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadaku. Selama ini aku memikul dua rasa bersalah, pada Rani dan pada diriku sendiri. Aku memusuhi diriku karena tidak peka, tidak cepat tanggap, tidak hadir ketika seharusnya hadir. Tapi di balik kata-kata Rani, ada harapan agar aku tidak lagi membawa semua itu ke mana-mana. Aku akan coba, bisikku. Aku akan belajar memaafkan. Rani tersenyum, air matanya menetes ke rerumputan. Tapi kali ini senyumnya hangat, seperti melepaskan beban. Terima kasih, katanya. Sekarang aku bisa tenang. Lalu, pelan-pelan, tubuhnya mulai menyatu dengan cahaya jingga di balik cakrawala, seperti larut ke dalam senja. Aku ingin menahan, tapi tahu bahwa inilah waktunya dia pergi. Selamat jalan, Rani. Dan aku terbangun, masih di ruang tengah. Lampu masih menyala temaram, tapi cangkir di tanganku sudah dingin. Di luar, fajar mulai merayap ke langit timur. Aku memejamkan mata sejenak, meresapi perasaan yang muncul. Ada rasa takut, iya, karena yang baru saja terjadi terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Tapi lebih dari itu ada lega, ada kesedihan yang utuh, dan ada kedamaian yang baru mulai muncul. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, aku merasa bahwa Rani benar-benar pergi. Tapi ia pergi dengan damai, dan aku mulai bisa berdamai dengan diriku sendiri. Pagi itu, langit biru merekah setelah berhari-hari tertutup mendung. Angin desa bertiup lembut, membawa wangi tanah dan suara burung yang kembali bersenandung di pepohonan. Rasanya seperti pertanda bahwa hari ini akan berbeda. Dan memang begitu, sudah seminggu sejak mimpi itu. Mimpi yang tak terasa seperti mimpi, tapi lebih seperti pertemuan terakhir yang tertunda. Rani telah menyampaikan pesannya. Ia telah berpamitan. Dan kini, saatnya aku melepaskannya sepenuh hati. Aku duduk di kamar, di depan meja kayu kecil yang biasa kugunakan untuk menulis. Kertas surat warna krem terbentang di hadapanku. Tangan kananku menggenggam pena, sementara dadaku berdebar lembut. Aku menghela napas, lalu mulai menulis. Rani, hari ini aku ingin bicara untuk terakhir kalinya. Bukan karena aku melupakanmu, tapi justru karena aku akan selalu mengingatmu. Aku minta maaf karena pernah membuatmu merasa sendiri. Aku juga memaafkanmu karena pernah menjauh tanpa alasan. Tapi semua itu sekarang tak lagi penting. Yang penting, kamu pernah hadir. Kamu pernah tertawa bersamaku, menangis, berbagi cerita, dan semua itu akan kusimpan, bukan sebagai luka, tapi sebagai bagian dari diriku. Aku harap dimanapun kamu sekarang, kamu tenang. Jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja. Terima kasih sudah datang lagi meski dalam cara yang tidak biasa. Selamat jalan, Rani. Selamat pulang. Aku menulis nama lengkapnya di akhir surat, menambahkan satu kalimat pendek. Sampai bertemu lagi, entah di mana, entah kapan. Setelah itu, aku melipat surat itu perlahan dan membawanya ke halaman belakang rumah. Di sana, aku menyalakan sebatang dupa dan sebuah lilin kecil. Dengan hati-hati, aku membakar surat itu di atas mangkuk tanah liat tua. Api menggerogoti kertas dengan pelan, mengubahnya jadi abu, seolah kata-kata itu kini mengalir ke langit bersama. Aku ikhlas, bisikku. Dan kali ini, aku benar-benar merasakannya. Menjelang siang, aku berjalan ke pemakaman desa. Kubawa seikat bunga kenanga dan melati dalam keranjang kecil. Udara masih sejuk. Tanah masih lembab oleh embun pagi. Jalanan setapak yang kulewati diteduhi pepohonan membuat langkahku terasa tenang. Makam Rani terletak di sisi barat pekuburan, di bawah pohon Kamboja yang bunganya mulai gugur. Batu nisannya masih baru, dengan nama lengkapnya terukir rapi. Aku berlutut di depan pusaranya, membersihkan sedikit daun yang menempel, lalu menaburkan bunga perlahan. "Hai Ron," kataku lirih, seperti sedang menyapa teman lama yang sedang duduk di depanku. Aku datang, kali ini beneran datang, gak cuma dalam mimpi atau penyesalan. Suasana di sekeliling terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang mencekam, melainkan sunyi yang damai. Angin menyibak rambutku pelan, dan aku melanjutkan, seperti sedang berbincang biasa. "Kamu tahu, aku masih ingat semua cerita kita waktu kecil. Main di sawah, sembunyi-sembunyi di belakang musola, rebutan jajanan di warung maksum. Dan anehnya, sekarang aku gak sedih ingat itu. Malah hangat rasanya." Aku tersenyum kecil. "Aku janji, Ron, aku gak akan melupakan kamu. Tapi aku juga akan melanjutkan hidupku tanpa terus-terusan dihantui rasa bersalah. Karena kamu sendiri yang bilang, maafkan aku dan maafkan dirimu sendiri." Angin bertiup sedikit lebih kencang, menggoyangkan daun Kamboja. Aku seperti mendengar bisikan samar atau mungkin hanya imajinasiku. Tapi aku tak peduli. Yang penting, hatiku terasa lebih ringan. Sebelum pulang,
Aku duduk sejenak di samping makam, hanya diam, menemani dalam keheningan. Dan ketika akhirnya aku berdiri untuk pergi, aku merasa ada bagian dalam diriku yang telah berpindah, bukan hilang, tapi berubah bentuk. Kenangan itu kini menjadi cahaya, bukan bayangan. Malam harinya, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Tapi kali ini bukan sepi yang membuat gelisah. Tidak ada suara langkah, tidak ada bau teh manis yang muncul tanpa sebab, tidak ada lagi bisikan lirih dari sudut kamar. Namun aku tahu, semua itu bukan berarti Rani pergi begitu saja. Dia tetap ada dalam ingatan, dalam cerita, dalam bagian diriku yang pernah tumbuh bersamanya. Aku berdiri di depan cermin kamarku sebelum tidur. Lampu sudah kupadamkan, hanya cahaya bulan dari jendela yang masuk ke dalam ruangan. Aku merapikan rambutku, lalu menatap pantulan wajah sendiri, dan di sana, sejenak saja, aku melihatnya. Rani berdiri di belakangku, mengenakan jaket abu-abunya, rambut dikuncir dengan senyum yang sangat kukenal. Tapi kali ini, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, hanya ketenangan. Ia menatapku lembut, lalu mengangguk pelan, dan menghilang perlahan ke dalam bayangan. Aku tidak menjerit, tidak menangis. Aku hanya tersenyum. Selamat jalan, Ron, bisikku. Hari-hariku kembali seperti biasa. Menyapu halaman, memasak bersama ibu, menyiram tanaman. Tapi setiap kali angin berhembus lembut, atau aroma teh menyusup ke udara sore, aku tahu Rani pernah ada, dan masih ada, dalam caraku melihat dunia. Bukan sebagai hantu, bukan sebagai mimpi buruk, tapi sebagai teman yang pernah menjadi bagian dari hidupku dan yang akan selalu kuingat dengan senyuman.